terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi. Aku memiliki seorang sahabat bernama Rauda, dan dia adalah seorang sahabat yang sangat baik. Dia sering membagikan uang jajannya denganku, terutama ketika dia mengetahui bahwa perutku tidak terisi sama sekali, dan aku tidak memiliki uang untuk membeli makanan dari kantin sekolah. Kami pernah mendengar dari beberapa orang dewasa yang sering bepergian keluar dari desa kami, bahwa di banyak tempat anak-anak seperti kami jarang yang menjadi sahabat baik. Rauda beragama Islam, sementara aku beragama Kristen. Kami sama sekali tidak memiliki masalah dalam hal itu. Aku sering menunggu Rauda keluar sholat dari masjid, dan Rauda sering menungguku pulang dari ibadah di gereja pada hari Minggu. Saudara-saudara kami pun hidup rukun dan saling tolong-menolong, meskipun kami memeluk agama yang berbeda. Wah, bisa sakit. Oh, bagaimana? Sakit bagaimana? Mana sekarang? Siang itu, kepalaku terasa sakit sekali. Aku hanya dapat mengerang kesakitan di tempat tidur, sementara di rumah tidak ada siapapun yang dapat membantuku. Untuk saja, Rauda sempat datang ke rumah untuk mengerjakan PR bersama, dan dia menjadi khawatir melihat keadaanku. Dia menyuruhku bertahan dan akan mencari Tua Imbi untuk minta bantuan. Tua Imbi adalah seorang ibu di desa kami yang sangat kami hormati. Dia banyak membantu ibu-ibu di desa kami, dan Tua Imbi juga memiliki kendaraan motor yang mungkin diperlukan untuk membawaku ke kota terdekat, 2 jam dari sini. Beberapa hari ini sakit kepalaku semakin sering muncul, dan obat-obat yang sebelumnya sempat diberikan oleh bidan desa tidak menolongku sama sekali. Ketika aku meminum obat itu, badanku malah menjadi gatal-gatal. Tua Imbi sempat melihat obat yang aku minum dan melarangku meminumnya lagi karena obat itu sudah rusak. Perlahan, aku meneteskan air mata. Karena kalau tidak ada obat yang dapat aku minum, apakah aku harus terus-menerus merasakan rasa sakit ini? Orang jadi duduk, kepala masih pusing secara sama sekali setelah langsung minum obat tadi. Kalau dia minum obat sembarang bagi nanti di bidan baru kirim ke sekolah. Aku tinggal di sebuah rumah kecil sederhana beralaskan tanah, bersama dengan 5 orang kakakku dan kedua orang tuaku di sebuah desa di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Ayah tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan banyak membantu-bantu saja di beberapa tempat. Setiap hari, ibulah yang bekerja membanting tulang untuk menghidupi kami dengan bekerja keras di ladang kecil yang berjarak cukup jauh dari tempat tinggal kami. Kadang hasil ladang kami tidak mencukupi, dan tidak jarang kami harus tidur di malam hari dalam keadaan perut lapar. Beberapa potong singkong, goreng tawar, dan air putih adalah makanan kami sehari-hari. Kami sangat bersyukur karena beberapa orang tetangga kami sangat baik dan banyak membantu kami semampu mereka.
Pagi Tante. Pagi. Tante bikin apa? Ada tiru air. Oh, iya. Tante ini apa? Ada racun, ada turun bunda celebe. Saya kasih Tante sedikit. Tapi baru-baru ku kasih ulang lagi. Ibu terima kasih. Iya, sama-sama. Tante mau masak apa ini? Belum masak. Baru pulang dari kebun ini yang sayur. Ini Tante begitu saya pilih. Iya. Makasih. Apabila aku merasa sehat dan pulang dari sekolah tepat waktu, aku sering pergi ke ladang untuk membantu ibu. Kadang dalam perjalanan panjang melewati hutan, aku berimajinasi bertemu dengan berbagai jenis binatang yang lucu dan baik. Ada monyet, babi hutan, bahkan burung besar berwarna jingga yang sering bertengkar dengan si tupai pohon. Tentu saja aku belum pernah melihat binatang-binatang itu secara langsung seumur hidupku. Aku hanya pernah melihat gambar-gambar mereka di buku pelajaran biologi yang adalah salah satu mata pelajaran favoritku. Kedangan hidup yang kuat dan semangat juang yang tak pernah padam, kata kakek kami yang biasa dipanggil tuang. Keadaan ekonomi keluarga kami sangat terpuruk, terutama karena orang tuaku semakin tua dan tubuh mereka melemah. Pekerjaan tidak banyak tersedia di desa kami, tetapi orang tuaku tidak mungkin pergi jauh untuk mencari uang, karena beberapa orang kakakku mengalami keterbelakangan mental dan memerlukan banyak perhatian. Ketika ladang kami menghasilkan sedikit lebih banyak sayuran, aku tidak segan-segan berkeliling desa untuk menjualnya kepada para tetangga. Meskipun merasa malu, kami terpaksa harus menerima belas kasihan para tetangga kami untuk hal-hal yang sangat mendasar, seperti beras, susu untuk keponakan-keponakanku, bahkan listrik. Terima kasih. Suatu hari, aku dipanggil oleh kepala sekolah yang menyampaikan kabar mengejutkan. Bapak kepala sekolah bilang, apabila aku tidak melunasi tunggakan SPP, ada kemungkinan besar aku tidak bisa bersekolah sampai aku melunasinya. Aku tidak ingin putus sekolah. Aku masih ingin bertemu dengan Rauda dan teman-teman yang lain. Mengapa anak-anak seperti aku tidak memiliki kesempatan dalam hidup? Uang komite 3 bulan. Mama belum ada uang, jadi mama belum bayar uang komite. Kalau nanti na sekolah baru mana bilang Pak Guru bilang mama belum ada uang, kok mama belum bayar uang komite 3 bulan. Mama cari dulu. Mama jual tomat dulu, bagi cerita lah, jual dulu. Bagi orang lain, uang SPP Rp20.000 per bulan mungkin bukan jumlah yang seberapa. Tetapi bagi keluargaku, itu adalah jumlah yang sangat besar. Aku takut sekali apabila aku tidak boleh lagi bersekolah. Ini kasih uang sekolah masih 3 bulan belum bayar. Kondisi papa bagaimana? Karena mencari doi kata rada. Mau minta dari sekolah tadi. Uang komite 3 bulan belum bayar. Ini sekarang lagi ini butuh kerja ini. Belum koper lagi, belum timbang lagi, belum keluar.
Jadi kita orang kaya bagaimana supaya kita orang lari mesti di langganan. Karena payah orang ini. Ya anak begitu mah kita orang kaya belum apa-apa ini jadi belum bayar. Salah satu caraku untuk melupakan sejenak masalahku adalah bertemu dengan Rauda dan pergi ke pantai di dekat rumah kami. Di situ kami bertemu dengan banyak orang lainnya dari desa kami yang melakukan berbagai macam kegiatan. Sore itu kami menonton sebuah pertunjukan seni yang mendebarkan. Seperti sejuknya ombak yang membasuh butiran pasir di pantai yang kering terbakar sinar matahari, kebersamaan sore itu membuatku tertawa dan merasa senang sekali. Seragam ini melambangkan masa depan bagiku. Meskipun aku harus terus berjuang, aku masih ingin tetap mengenakan seragam putih biru ini. Aku akan terus berdoa bahwa tunggakan SPP ku akan segera lunas. Aku akan tetap bangun di saat hari masih gelap dan belajar sebaik mungkin, sambil mengharapkan yang terbaik. Bila sukses nanti, aku ingin memberikan baju baru untuk ayah dan sepatu baru untuk ibu untuk beribadah ke gereja. Namaku Nita. Aku anak Indonesia dan inilah hidupku.